Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 kelas 3B yang beranggotakan Jakiyah, Lala, Lutfi Fani, dan Melania. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sikap dalam Menghadapi Tantangan Terhadap Pendidikan. Berikut kami tampilkan beberapa sikap dalam menghadapi tantangan terhadap pendidikan. Yang pertama, sikap tak acuh terhadap tantangan perubahan sosial. Kemudian yang kedua, sikap mengakui adanya perubahan sosial tetapi menyerahkan pemecahannya kepada orang lain. Yang ketiga, sikap yang mengidentifikasi perubahan dan berpartisipasi dalam perubahan itu. Dan yang keempat, sikap yang lebih aktif, yaitu melibatkan diri dalam perubahan sosial dan menjadikan dirinya sebagai pusat perubahan sosial. Poin pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai sikap tak acuh terhadap tantangan perubahan sosial. Apatisme atau tak acuh adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu apati. Kata tersebut diadaptasi dari bahasa Yunani yaitu apatis yang secara harfiah berarti tanpa perasaan. Definisi apatisme yaitu hilangnya simpati, ketertarikan, dan antusiasme terhadap suatu objek. Individu di mana seseorang tidak memiliki minat atau tidak adanya perhatian terhadap aspek-aspek tertentu, seperti kehidupan sosial maupun aspek fisik dan emosional. Apatis adalah istilah lain untuk sifat pasif, tunduk bahwa mati rasa terutama terhadap hal-hal yang menyangkut isu sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik. Ciri-ciri apatisme menurut Michael Ras: pertama, ketidakmampuan untuk mengakui tanggung jawab pribadi untuk menyelidiki atau bahkan untuk menerima emosi dan perasaan sendiri. Kedua, perasaan samar-samar dan yang tidak dapat dipahami, rasa susah, tidak aman, dan merasa terancam. Ketiga, menerima secara mutlak tanpa tantangan otoritas sah, kode-kode sosial, orang tua, agama, dan nilai-nilai konvensional membentuk satu pola yang cocok dengan diri sendiri, yang dalam situasi klinis disebut dengan kepasifan. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan sikap ini mempunyai landasan pendirian, yaitu bahwa suatu perubahan sosial yang mengakibatkan berbagai macam tantangan itu pada hakikatnya merupakan sunnah Allah. Jadi, memang dikehendaki oleh alam yang telah ditakdirkan oleh Allah. Juga dianggap perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah bersifat sementara. Sedangkan pada hakikatnya, realitas yang ada di balik gejala perubahan sosial itu terletak di balik pengalaman masyarakat. Hal itu berupa hukum sosial, kebenaran abadi, dan zat Tuhan sendiri. Dan realitas yang hakiki inilah yang perlu dinamakan kebenaran abadi dan zat Tuhan sendiri pada anak didik dalam lembaga pendidikan. Karena tugas manusia dalam hidup ini adalah berusaha mendapatkan kebenaran absolut, dan usaha ini tidak akan berhasil hanya dengan melalui problem-problem sosial yang berlangsung secara temporer. Pendirian tersebut bersifat optimis, agnostis atau masa bodoh, serta mengandung nilai-nilai yang kondusif terhadap
isolasionistis yang tidak menguntungkan bagi dunia kependidikan Islam pada khususnya. Untuk selanjutnya, sikap mengakui adanya perubahan sosial, tetapi menyerahkan pemecahannya kepada orang lain. Sikap demikian bersifat moderat, dengan latar belakang pandangan bahwa segala perubahan yang ada itu bukan untuk dijawab oleh lembaga kependidikan. Juga tidak perlu membuat argumentasi tentang realitas perubahan itu. Cukuplah orang atau lembaga lain yang menanganinya. Kemudian sikap ini juga berpendirian bahwa secara historis, lembaga pendidikan itu sebenarnya adalah tempat akumulasi ilmu pengetahuan dan tempat untuk melaksanakan tugas transformasi atau transmisi tradisi sosial dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, fungsi pokoknya bersifat konservatif dalam melestarikan yang ada sebagai suatu badan kurator yang melayani dan melindungi serta melestarikan ilmu pengetahuan, menyebarluaskan tradisi dan pengetahuan kepada setiap gelombang generasi muda dalam masyarakat. Nah, sikap ini juga menanggapi bahwa lembaga kependidikan ini sebenarnya menjadi penganalisis sosial, misalnya terhadap masalah moralitas dalam masyarakat. Sebenarnya itu bukan untuk dianalisis oleh lembaga kependidikan, melainkan menjadi tugas lembaga politik dan penelitian masyarakat atau lembaga keagamaan, keluarga, dan sebagainya. Jadi, bila kita berpedoman pada sikap ini, maka lembaga kependidikan hanyalah bersifat tidak lebih daripada perpustakaan ilmu pengetahuan yang menyimpan dan menunjukkan mana ilmu pengetahuan yang pantas dipelajari oleh anak didiknya. Materi selanjutnya ada sikap yang mengidentifikasi perubahan dan berpartisipasi dalam perubahan itu. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang sesuai prosedur pendidikan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, membangun kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dan diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sendiri mempunyai tujuan dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta keperadaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bisa dikatakan bahwa dari A hingga D itu adalah tingkatan sikap, dan sikap yang tertinggi adalah yang D, yaitu sikap yang lebih aktif, melibatkan diri dalam perubahan sosial dan menjadikan dirinya sebagai pusat perubahan sosial. Nah, sikap demikianlah lebih militan dan progresif daripada sikap yang ketiga, karena ia berpendirian bahwa lembaga kependidikan harus bertanggung jawab terhadap perubahan sosial tersebut. Sedangkan lembaga kependidikan adalah bagian dari masyarakat, karena itu ia harus terlibat dalam perubahan masyarakat. Lembaga pendidikan tidak hanya bergerak sepanjang waktu, melainkan perlu
menyesuaikan mekanisme sosial dengan yang lainnya. Itulah sebabnya tugas lembaga kependidikan tidak hanya mengajar untuk anak didik, untuk melakukan bagaimana seharusnya menangani perubahan yang ada, tetapi mengajar mereka bagaimana memajukan dan mengarahkan perubahan itu kepada sosial yang lebih spesifik. Inilah 4 macam sikap menghadapi alternatif tantangan akibat adanya perubahan sosial yang bersumber dari perubahan kebudayaan manusia. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.